Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya anak-anak telah mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif. Pada kesempatan ini, Ustazah akan memberikan materi mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Ialah proses perkembangbiakan tanpa proses perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan vegetatif hanya dialami oleh hewan tingkat rendah atau avertebrata. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan secara alami dan buatan. Yang pertama ada membelah diri, membentuk tunas, dan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri ialah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya membagi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Hewan bersel satu adalah hewan mikroskopis karena hewan ini berukuran sangat kecil sehingga untuk melihatnya dibutuhkan alat pembesar seperti mikroskop. Contoh hewan bersel satu ialah seperti amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Amoeba mempunyai inti sel. Pembelahan diri pada amoeba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amoeba baru. Pada dasarnya, amoeba ini sendiri dapat ditemukan pada habitat darat dan air. Bahkan saat ini juga sudah dapat berkembang hampir di semua jenis habitat dan sebagian menjadi parasit di alam, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada alam, manusia dan juga hewan. Amoeba adalah jenis organisme uniseluler atau jenis organisme bersel satu yang biasanya dapat ditemukan pada daerah air sekitaran vegetasi yang sudah membusuk, seperti pada daerah tanah basah atau pada hewan seperti manusia. Amoeba adalah makhluk yang hanya memiliki satu sel, namun dapat berubah bentuknya. Dalam genus protozoa dapat terdiri dari beberapa jenis amoeba, seperti yang dapat hidup di air atau juga yang dapat hidup pada tubuh hewan dan manusia sebagai parasit. Organisme jenis ini termasuk dalam protista, yaitu sekelompok bentuk kehidupan yang cukup sederhana, bukan merupakan tumbuhan dan juga bukan termasuk hewan. Sebagian besar bentuk dari organisme ini yaitu mikroskopis atau sering disebut dengan suatu organisme yang memiliki tubuh sangat kecil ataupun mikro. Akan tetapi, meskipun begitu, terdapat beberapa spesies yang juga cukup besar sehingga dapat dilihat hanya dengan mata telanjang. Berikut contoh perkembangbiakan amoeba. Pertama, dia satu, kemudian dia membelah dirinya menjadi bagian lain sehingga amobanya menjadi dua. Kemudian inti sel tersebut memisahkan diri dan amobanya bertambah banyak. Kemudian ada paramecium. Paramecium adalah protista yang mirip dengan hewan yang memiliki dua inti dalam satu sel. Dua sel merupakan inti besar yang disebut dengan makronukleus yang digunakan untuk mengawasi kegiatan pertumbuhan dan metabolisme serta regenerasi. Sedangkan inti sel disebut mikronukleus yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan reproduksi. Paramecium memperoleh makanannya dengan cara menggetarkan silianya. Paramecium memiliki vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna serta mengedarkan makanan dan vakuola berdenyut berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan. Digambar ialah proses reproduksi paramecium. Paramecium ini dia memiliki dua inti sel. Kalau amoeba dia memiliki satu inti sel. Sel itulah yang akan membelah dan menjadi amoeba ataupun paramecium yang lebih banyak. Yang kedua ada perkembangbiakan membentuk tunas, yaitu cara berkembang biak hewan pada saat organisme baru tumbuh.
Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dengan cara bertunas, contohnya yaitu pada Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Yang pertama ada Hydra. Hydra adalah hewan yang tidak bertulang belakang dan hidup di air tawar. Hydra merupakan hewan pemangsa yang hidup di air tawar bersuhu tropis dan tidak tercemar. Sama seperti amoeba, Hydra juga termasuk hewan mikroskopis atau hewan yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Hydra memiliki tubuh kecil dengan panjang sekitar 10 mm dengan bentuk seperti tabung. Untuk melindungi dirinya dari ancaman, Hydra melakukan konstruksi pada tubuhnya dengan menjadi gumpalan kecil. Proses perkembangbiakan Hydra dimulai dengan muncul tonjolan pada tubuh Hydra yang sudah dewasa. Tonjolan akan terus tumbuh membesar, dan ketika sudah cukup besar dan mampu menangkap makanan sendiri, tunas tersebut akan terlepas dari induknya, lalu akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Berikut contohnya pada Hydra, yaitu tubuh Hydra yang dewasa, kemudian tumbuh tunas atau tonjolannya, kemudian tunas itu besar. Setelah besar dia akan memisahkan diri menjadi anakan. Yang kedua ada Porifera. Porifera atau spons adalah hewan multiseluler seperti Hydra. Porifera adalah spesies hewan air yang hidup di laut kedalaman 8.000 meter dan tidak pernah berpindah-pindah. Porifera memiliki tubuh berpori-pori banyak. Perkembangbiakan Porifera dilakukan dengan membentuk sebuah kuncup di dalam koloni. Kuncup tersebut timbul dari pangkal kaki Porifera yang akan semakin membesar, sehingga akan terjadi beberapa kuncup yang akan terbentuk sebagai koloni. Potongan yang terlepas akan mudah tumbuh dan berkembang menjadi Porifera baru. Yang ketiga ada Coelenterata. Coelenterata dapat disebut sebagai hewan perut berongga yang disebut sebagai rongga gastrovaskuler. Cara perkembangbiakan Coelenterata hampir sama dengan Porifera secara aseksual dengan membentuk tunas atau kuncup yang melekat pada hewan induknya dan akan tumbuh lebih besar sehingga terbentuk menjadi individu yang baru. Yang ketiga adalah proses perkembangbiakan secara fragmentasi, ialah cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya. Contoh hewan fragmentasi adalah planaria atau cacing pipih. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya. Planaria dan cacing pipih. Di sini dijelaskan gambar reproduksi planaria. Biasanya, cacing pipih tinggal di bawah bebatuan di sungai. Cacing pipih memiliki ukuran tubuh sangat kecil, dan jika salah satu bagian tubuhnya dipotong, maka potongan tubuh akan menjadi planaria baru. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama, contoh hewan membelah diri ada amoeba, Paramecium, Ciliata, Flagellata, dan Chlorella. Perkembangbiakan secara bertunas ada Hydra, ubur-ubur, aneman laut, Porifera, dan Obelia. Perkembangbiakan secara fragmentasi ada cacing pita,